Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah bisa didengar dengan baik dan jelas. Ya, terdengar jelas, Pak. Sambil menunggu yang lain ya, kita mulai saja. Sudah pukul 7.39. Kita masuk ke minggu ke berapa ini? Kita masuk ke minggu ke-15 ya. Ini minggu terakhir untuk perkuliahan materi. Minggu depan kita ujian ya. UAS. Sudah siap belum? Ujian akhir semester minggu depan. Pas pertemuan ke-16. Ya, siap nggak siap harus disiapkan ya. Hari ini kita masuk ke materi terakhir mengenai penggunaan turunan. Ini untuk share screen-nya sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah Ya, terlihat. sudah ya. Nah, kita masuk ke materi terakhir mengenai biaya marginal. Di bawah. Baik, kita masuk ke penggunaan marginal ya, biaya marginal. Jadi diperhatikan grafik di sebelah kanan. Cx ini adalah fungsi biaya. Jadi misalkan kita sebagai direktur utama ya sebuah perusahaan, katakanlah perusahaan ABC, memproduksi suatu unit barang. Produknya bisa bermacam-macam ya, bisa memproduksi barang elektronik, handphone, laptop, atau barang-barang konsumer lainnya. Bisa bermacam-macam ya jenis produknya. Tetapi misalkan untuk memproduksi ini ada sumbu X, sumbu Y. Sumbu X ini adalah jumlah barang yang diproduksi. Kemudian sumbu Y adalah CX, yaitu fungsi biaya. Jadi semakin banyak produk yang diproduksi untuk dijual, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Ini logis ya, karena biaya kan bermacam-macam ya, ada biaya produksi, kemudian biaya koleksi, biaya untuk mengecek quality, dan sebagainya. Jadi fungsi biaya ini bisa bermacam-macam biayanya, tapi semakin banyak barang yang diproduksi, maka biayanya semakin besar. Yang diilustrasikan oleh fungsi CX atau fungsi biaya ya, yang berwarna hitam. Nah, misalkan ABC mengetahui fungsi biayanya dan untuk sementara direncanakan memproduksi 2000 unit ya tahun ini. Nah, direktur utama ingin menetapkan biaya tambahan tiap unit ya. Satuan ini kita ganti unit ya biar mudah. Direktur utama ingin menetapkan biaya tambahan tiap unit jika perusahaan tersebut memperbesar produksinya sedikit. Jadi yang direncanakan adalah 2000 satuan tahun ini, tetapi pada tahun yang sama direktur utama ingin memperbesar jumlah produksinya sedikit. Ya. Apakah itu akan lebih sedikit dari pendapatan tambahan tiap unit? Dengan demikian akan merupakan pertimbangan ekonomi yang baik untuk memperbesar produksinya. Jadi direktur utama ingin mengetahui biaya marginal, yaitu biaya tambahan per unit jika jumlah barang yang diproduksi ditambah lebih dari 2000 ya.
Nanti biar lebih paham bisa kita lihat contohnya. Nah, jika fungsi biaya seperti pada gambar ini ya, direktur utama menanyakan nilai delta C per delta X ya, atau DC per DX. Nah, kita langsung saja perhatikan contoh-contoh berikut. Misalkan contoh 1. Nah, seperti yang kita jelaskan di awal, misalkan fungsi biayanya diketahui. Jadi, untuk jumlah barang yang diproduksi berapapun, dapat dihitung biaya totalnya, yaitu CX-nya. X ini kan jumlah barang yang diproduksi. Jadi, misalkan mau memproduksi 2.000, 3.000, maka bisa diketahui biaya total yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah X melalui fungsi biaya CX ini. Misalkan kita lihat fungsi biayanya 8.300 tambah 3,25 X tambah 40 akar pangkat 3 X rupiah. Cari biaya rata-rata tiap unit dan biaya marginal dan hitung jika X sama dengan 1.000 atau jika jumlah barang yang produksi sebanyak 1.000 unit. Nah, ini mudah ya. Kita mengetahui biayanya CX. Yang ditanyakan biaya rata-rata. Kalau X adalah jumlah barang yang diproduksi, CX adalah jumlah total biayanya untuk memproduksi sejumlah X, maka biaya rata-rata adalah total biaya untuk memproduksi sejumlah X dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi atau X itu sendiri. Karena yang ditanyakan adalah biaya rata-rata tiap satu unit. Kalau CX ini kan misalkan X-nya 1.000. Berarti C1000 ini kan total biaya untuk memproduksi 1.000 unit. Nah, untuk mencari biaya rata-rata untuk satu unit barang itu berapa biayanya, maka biaya total dibagi dengan jumlah barang yang produksi. C1000 dibagi 1.000. Mudah ya, gampang diikuti ya. Jadi biaya rata-rata sama dengan dirumuskan dengan CX per X. Total biaya untuk memproduksi sejumlah X unit dibagi dengan jumlah X unit. Sama dengan 8.300 plus sekian dibagi dengan X. Ini adalah rumus untuk biaya rata-rata. Nah, biaya marginal ini dirumuskan dengan turunan dari biaya terhadap X. Jadi perubahan terhadap biaya dibagi dengan X. Nah, ini karena kita ingin mengetahui kalau direktur utama perusahaan ABC tadi ingin mengetahui jika menambah sejumlah X unit barang, misalkan X ini 1, jadi menambah 1 X unit barang. Nah, jumlah biaya yang diperlukan itu berapa? Berapa tambahan biaya? Nah, itu yang dimaksud dengan biaya marginal. Sehingga dirumuskan dengan turunan DC per DX. Ini kan perubahan dari C terhadap X. Perubahan dari total biaya terhadap jumlah barang yang diproduksi. Kalau X-nya bertambah 1, perubahan biayanya berapa? Bertambah berapa? Nah, ini tinggal kita turunkan saja. Kita sudah punya rumus CX. DC per X sama dengan 3,25 tambah 40 per 3. Ada X sama dengan 1.000, kita ini masing-masing. Nah, sehingga kalau tinggal kita masukkan saja ke rumus CX per X, kita rumus biaya marginal, yaitu turunan pertama dari biaya terhadap X, variabelnya cuma. Nah, sekarang coba kita interpretasikan. Ini harus, nanti ketika menjawab harus ada interpretasi ya, tidak hanya hasilnya, hasil perhitungan.
tapi juga paham maksud dari hasil perhitungan itu bagaimana. Misalkan di sini dari biaya rata-rata kita masukkan ke rumus, ketemu 11.950. Kita masukkan ke rumus biaya marginal, ketemu 3.380. Nah, angka-angka ini harus bisa dijelaskan maksudnya seperti apa. Nah, ini berarti anaknya harus diberi kesimpulannya bahwa rata-rata setiap unit barang yang diproduksi itu memerlukan biaya 11.950. Biaya rata-rata untuk satu unit barang adalah 11.950. Itu ya. Nanti ketika X 2000 bisa jadi biaya rata-rata per unitnya berbeda ya. Tetapi di sini pada saat X sama dengan 1000, ketika perusahaan ABC memproduksi 1000 unit barang, biaya rata-rata memproduksi satu unit barang adalah Rp11.950. Jadi ini adalah biaya untuk satu unit barang ketika perusahaan ABC memproduksi 1000 unit barang. Kalau CX ini kan biaya total untuk produksi 1000 unit barang. Nah, kalau CX per X ini biaya rata-rata untuk produksi 1 unit barang. Bisa dijelaskan ya bedanya ya. Nah, kemudian untuk biaya marginal tadi ketemu 3.380. Ini maksudnya apa? Nah, harus bisa dijelaskan untuk memproduksi ya. Karena DC per DX biaya marginal ini kan biaya tambahan untuk memproduksi satu unit tambahan. Misalkan sudah memproduksi 1000, mau ditambah satu unit barang, itu memerlukan biaya tambahan berapa. Nah, ini bisa dihitung dengan menggunakan biaya marginal. Jadi untuk memproduksi satu unit tambahan di atas 1000 hanya memerlukan biaya 3.380, gitu ya. Jadi untuk memproduksi 1000 unit barang, unit barang berikutnya misalkan 1001, nah satu unit barang tambahannya itu memerlukan biaya 3.380. Kalau memproduksi 1002, nah 2 unit tambahannya ini memerlukan biaya masing-masingnya 3.380. Gitu ya. Bisa dilihat ya bedanya antara biaya rata-rata dan biaya marginal. Jadi biaya marginal ini untuk menghitung biaya tambahan untuk menambah satu unit barang. Jadi misalkan di sini kita sudah mau misalkan kebijakan perusahaan di awal memproduksi 1000 unit barang, dari biaya yang diketahui kita memperoleh biaya rata-ratanya 11.950 per unit barang. Nah, tetapi direktur utama perusahaan ingin menambah beberapa unit untuk diproduksi misal, dan ingin mengetahui berapa tambahan biaya untuk satu unit tambahannya. Nah, ini bisa digunakan rumus biaya marginal, turunan dari fungsi biaya terhadap jumlah barang yang produksi X ya. Nah, kemudian ketika dihitung diperoleh 3.380. Ini berarti untuk menambah satu unit barang yang diproduksi di atas 1000 hanya diperlukan biaya 3.380 untuk satu unit tambahan. Kalau 2 unit tambahan ya berarti ini tinggal dikalikan 2. 3 unit ya berarti 3 kali. Itu ya. Sampai di sini jelas untuk contoh pertama, mudah ya, bisa diikuti. Nah, sekarang untuk contoh 2 ini tidak perlu, langsung ke contoh 3.
Nah, selain biaya marginal, nanti ada istilah-istilah lain, ada pendapatan marginal, ada laba marginal. Tapi harus bisa dibedakan ya, antara pendapatan dengan laba. Kalau pendapatan itu hasil penjualan, misalkan perusahaan ABC menjual 1000 unit barang dengan harga satu unitnya 100. Berarti kan pendapatannya 100 kali 1000. 100 mendapatkan 100.000. Tetapi kalau laba atau profit itu kan selisih antara pendapatan dan biaya. Ya, diingat-ingat ya perbedaan antara biaya dan laba atau profit atau keuntungan. Jadi keuntungan pendapatan dikurangi melibatkan biaya. Jadi hanya berapa yang diperoleh dari penjualan. Nah, kita lihat contohnya langsung di contoh 3. Dalam produksi dan menjual X satuan komoditi tertentu, fungsi harga P dan fungsi biaya C diberikan oleh, nah di sini misalkan perusahaan kita sudah melakukan riset pemasaran, kemudian diperoleh rumus harga dan rumus biaya. Jadi PX ini P kecil ya, P kecil ini biasanya untuk harga dari kata price ya, harga. Kemudian C besar ini cost ya, biaya. Jadi misalkan diperoleh PX sama dengan 5,5 min 0,002 X ya. Kemudian CX sama dengan 3 plus 1,1 X. Nah, kalau kita perhatikan semakin banyak barang yang diproduksi, maka harganya semakin kecil. Nah, ini kan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran ya. Kalau permintaannya semakin banyak, maka biasanya harganya semakin rendah. Ya, ini jumlah barang yang dapat diproduksi atau dapat dijual semakin banyak, biasanya harganya semakin kecil. Mengapa harganya semakin kecil? Karena agar dapat menjual barang lebih banyak, karena permintaannya banyak. Sementara biaya kebalikan dari harga, semakin banyak barang yang diproduksi, tentunya semakin banyak biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah barang tersebut. Nah, ini juga harus tahu ya, hukum permintaan, hukum penawaran. Hukum permintaan dan penawaran di dalam ekonomi ya. Apalagi teknik industri biasanya masuk ke dalam manajemen perusahaan juga berkaitan dengan biaya, pendapatan, dan laba perusahaan. Nah, di sini cari ungkapan untuk pendapatan marginal, biaya marginal, dan keuntungan marginal. Nah, sebelum sampai sini kita hitung dulu rumus dari keuntungan atau pendapatan. Jadi sebelum masuk ke pendapatan marginal kan perlu dihitung dulu rumus pendapatannya. Sama seperti untuk menghitung biaya marginal, kan perlu dihitung dulu rumus biaya atau cost-nya. Nah, pendapatan biasanya dinotasikan dengan R ya, dari kata revenue. Revenue itu pendapatan. Revenue, pendapatan itu rumusnya jumlah barang yang diproduksi, jumlah barang yang dijual dikali dengan harga per satu unit. Ini kan mudah ya. X dikali PX. PX ini adalah harga satu unit, X adalah jumlah barang yang dijual, sehingga diperoleh rumus pendapatan. Ini kan logis ya. Revenue atau pendapatan diperoleh dari jumlah barang yang dijual dikali dengan harga per unitnya. Sehingga sama dengan X dikali PX-nya sudah diketahui rumusnya. Sehingga diperoleh 5X min 0,002 X kuadrat. Kemudian P besar X ini adalah laba ya, atau dari kata profit. Kalau P kecil dari kata price, harga, P besar dari kata profit atau laba atau keuntungan, R besar dari kata revenue atau
pendapatan. Nah, sesuai dengan yang kita jelaskan di awal, laba adalah selisih antara pendapatan dengan biaya. Pendapatan tadi R, revenue, dikurangi dengan C, cost. Pendapatan yang diperoleh berapa, dikurangi dengan cost biaya berapa, nah itu kan laba atau keuntungan yang diperoleh. R-nya sudah kita peroleh rumusnya di atas, C-nya juga sudah diketahui di soal, sehingga diperoleh ini adalah rumus dari pendapatan, dari laba atau profit. Nah, karena yang ditanyakan adalah pendapatan marginal, biaya marginal, dan keuntungan marginal, sehingga kita menggunakan konsep turunan. Pendapatan marginal berarti kan DR per DX, tinggal diturunkan terhadap X. Biaya marginal DC per DX. Laba marginal DP per DX, yaitu DR per DX dikurangi DC per DX, atau langsung ini diturunkan terhadap X. Mudah ya? Sesuai dengan penggunaan dari turunan, yaitu untuk memaksimumkan dan meminimumkan, maka biasanya perusahaan ingin memaksimumkan pendapatan atau memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya. Nah, ini kan berarti menggunakan penggunaan turunan kemarin ya, istilah misalkan turunannya sama dengan 0. Ya, ini kan untuk mencari titik stasioner. Nah, ini berarti perlu dibaca lagi kemarin. Ada titik stasioner, ada titik singular, ya. Kemudian ada titik ujung, titik kritis. Titik kritis kan ada 3 ya, titik ujung, titik singular, titik stasioner. Nah, untuk memaksimumkan laba bisa menggunakan mencari titik stasionernya turunan sama dengan 0, yaitu ketika kemiringan garis singgungnya sama dengan 0 atau sejajar dengan sumbu X. Nah, ini ketika dP per dx sudah diperoleh 3,9 min 0,004 X disama dengan kan 0, nanti diperoleh X-nya sama dengan 975. Nah, sehingga dari sini diperoleh kesimpulan bahwa untuk memaksimumkan laba atau untuk memperoleh laba yang paling maksimum, paling besar, maka perusahaan harus memproduksi sebanyak 975 unit. Kalau terlalu kecil atau terlalu besar, maka labanya akan mengalami penurunan. Kemudian laba maksimumnya berapa? Untuk X sama dengan 975 unit, tinggal kita masukkan ke sini ya, fungsi laba. Nanti diperoleh 1.898.250 rupiah. Nah, kemudian ke rumus biaya marginal dan pendapatan marginal, nanti diperoleh 1,100. Nah, ini juga harus bisa menjelaskan angka ini ya. Maksudnya 1.100 ini apa? Ini adalah pendapatan marginal dan ini kan diperoleh dengan memasukkan atau mensubstitusikan X975 ke dalam rumus pendapatan marginal dan biaya marginal. Nah, ini ketika 975 dimasukkan ke 5 min 0,004 X, diperoleh pendapatannya 1.100. Ketika dimasukkan ke biaya marginal juga 1.100. Jadi ternyata untuk mencari laba yang maksimum itu sama dengan mencari X jumlah biaya yang diproduksi sedemikian sehingga perusahaan memiliki pendapatan marginal dan biaya marginal yang sama. Nah, ini nanti pasti akan banyak digunakan ya konsep ini ya di teknik industri ya.
ketika berkaitan dengan laba dan biaya perusahaan. Jadi ketika perusahaan ingin memaksimumkan laba maksimum diperoleh ketika pendapatan marginal dan biaya marginalnya sama. Karena kalau misalkan X-nya tidak 975, misalkan lebih sedikit atau lebih besar, nanti pendapatan marginal dan biaya marginalnya tidak akan sama. Nah, secara umum, sebuah perusahaan harus mengharapkan berada pada tingkat laba maksimum bila biaya produksi sebuah unit tambahan tepat sama dengan pendapatan dari unit tambahan tersebut, gitu ya. Jadi biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan untuk tambahan satu unit barang. Pendapatan marginal adalah biaya tambahan untuk tambahan satu unit barang. Nah, sampai sini jelas ya. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Kita lihat beberapa contoh lagi. Contoh keempat. Nah, ini ada perusahaan XYZ menghasilkan kursi rotan dengan mesinnya yang sekarang mempunyai keluaran tahunan maksimum sebanyak 500 unit. Jika ia membuat X kursi, dapat menetapkan harga. Nah, ini diketahui ya, fungsi harganya. PX sama dengan 200 min 0,15 ribu rupiah per buahnya. Kemudian biaya totalnya juga diketahui, sama seperti contoh sebelumnya ya. Fungsi harga diketahui, fungsi biaya diketahui. Nah, berapa tingkat produksi yang memaksimumkan laba tahunan? Nah, ini pertanyaannya sama seperti yang di atas tadi. Sehingga perlu dicari, karena yang ditanyakan adalah laba, berarti dicari fungsi laba. Dengan X dikali PX, ya, jumlah barang yang dijual dikali dengan harga per unitnya. Kemudian CX-nya sudah diketahui, sehingga PX sama dengan RX min CX. Ya. RX-nya ini dikurangi CX-nya ini. Ini adalah fungsi, diperoleh fungsi biaya. Nah, untuk memaksimumkan laba sama seperti tadi ya, kita menggunakan konsep turunan, mencari titik stasioner, yaitu dP per dx sama dengan 0. dP per dx-nya diperoleh ini, disama dengan 0, nanti diperoleh X-nya sama dengan 651. Itu ya. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan, mesinnya tadi kan hanya bisa menghasilkan keluaran 500 satuan. Ya. Sehingga di sini bisa kita lihat 651 ini kan tidak berada pada selang 0,500. Jadi melebihi kemampuan mesin ya. Mesinnya hanya dapat memproduksi maksimum 500, tetapi ternyata untuk memaksimumkan laba harus memproduksi atau menjual 651 kursi rotan. Nah, sehingga titik stasioner ini tidak bisa digunakan ya, harus dicari titik kritis yang lain. Titik kritis kemarin kan tidak hanya titik stasioner, ada titik ujung dan titik singular. Titik singular kan ketika turunannya tidak ada ya, atau tidak ada definisi. Sehingga titik-titik kritis yang diperiksa hanyalah, nah ini tidak memiliki titik singular, tetapi ada titik ujungan, titik ujungnya 0 dan 500. Nah, ini tinggal dimasukkan ke rumus laba, kemudian dibandingkan, ternyata diperoleh laba yang paling besar antara 0 dan 500 ketika memproduksi 500 unit barang. Sehingga keuntungan maksimumnya
terjadi ketika perusahaan memproduksi 500 unit dengan laba yang diperoleh 55.750.000 gitu ya. Jadi diperhatikan juga kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang ya, karena mesinnya yang sekarang hanya mampu memproduksi 500 satuan, sehingga ini menjadi batas kanan ya, atau titik ujung sebelah kanan, sehingga meskipun titik stasionernya 650, tetapi karena kemampuan perusahaan hanya bisa memproduksi maksimum 500 unit, sehingga titik stasionernya ini tidak bisa dipakai, harus diperiksa titik ujung 0 dan 500 gitu ya. Baik, itu dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti untuk soal-soal lain silakan bisa dipelajari ya. Nah, misalkan di sini contoh soal yang terakhir, contoh 5, ini ada fungsi biaya dan fungsi laba berupa piecewise linear function ya. Masih ingat sebelum UTS kita belajar macam-macam fungsi. Ini kan fungsi piecewise, yaitu fungsi yang memiliki lebih dari satu persamaan. Jadi misalkan Jx ini kan fungsi biaya, X adalah jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini ketika produksi, jika jumlah barang yang diproduksi antara 0 sampai 500 unit, maka fungsi biayanya ini. Tetapi ketika jumlah barang yang diproduksi antara 500 sampai 750, fungsi biayanya mengikuti persamaan yang kedua. Oke. Nah, ini kalau kita gambar bentuknya seperti ini. Ini harus dicari berapa jumlah barang yang harus diproduksi. Kalau dari gambar kan titik maksimumnya berada di sini, sekitar 660 unit. Ya, nanti cara untuk mencari 660 unit dengan menggunakan konsep turunan. Atau laba maksimum PX kan sama dengan RX min CX, masih ingat ya? Tadi laba atau keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi biaya. RX dikurangi diketahui ini ya, dikurangi dengan ini, dikurangi dengan CX, nanti diperoleh ini. Nah, kemudian untuk masing-masing selang dicari titik-titik kritisnya, kemudian dimasukkan ke fungsi laba, dibandingkan, kemudian diambil ya laba yang maksimum di titik berapa, nanti diperoleh titik yang maksimum di 660. Nah, ini kan DP per DX sama dengan nih pada masing-masing selang yang memberikan titik stasioner terdapat 4 titik kritis. Nah, ini harus dilihat titik kritisnya apa saja, sama seperti minggu lalu ya. Ada 0, 500, kemudian 660, 750. Ini titik ujungnya kan 0, 500, 750. Kemudian titik stasionernya diperoleh 660. Kemudian di sini ada titik singular ya, di X sama dengan 500. Jadi 500 ini titik singular ya. Titik ujungnya 0, 750. Jadi titik-titik kritisnya terdiri dari 2 titik ujung 0 dan 750, 1 titik singular yaitu 500, dan 1 titik stasioner yaitu 660. Nah, kemudian ini dimasukkan ke fungsi laba PX ini,
diperoleh untuk masing-masing nilainya min 4000, 55, 58, 56. Nah, di sini yang paling besar kan 58. Ya, laba yang paling besar. Di 58 ini diperoleh ketika perusahaan memproduksi 660 unit. Sehingga kita simpulkan bahwa untuk memaksimumkan laba, maka perusahaan harus produksi 660 unit barang. Nah, ini tingkat-tingkat ya, titik-titik kritis. Ada titik ujung, ada titik stasioner ketika turunannya sama dengan 0, ada titik singular ketika turunannya tidak ada. Ini kan tidak kontinu, turunannya tidak ada. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Baik, itu ya, nanti untuk contoh-contoh soal lain, silakan bisa dipelajari. Baik, ini materi terakhir kita. Minggu depan di jam yang sama kita ujian akhir semester ya, UAS. Silakan dipahami, tidak perlu dihafalkan ya rumus-rumusnya, tapi dipahami sehingga ketika mengerjakan soal apapun nanti bisa mengerjakan karena sudah paham, kan sudah hafal ya. Kalau hafal saja tidak paham, ketika diberikan soal yang agak berbeda nanti bisa mengerjakan. Tapi kalau paham, diberikan soal yang berbeda sudah bisa mengerjakan. Di sini ada pertanyaan. Pak. Contoh satu tadi. Ini. Iya Pak. Untuk yang biaya rata-rata itu apakah harus dimasukkan angka 1000 atau boleh dimasukkan angka 1, Pak? Boleh dimasukkan angka 1. Ini hanya contoh saja. Oh ya. Jadi untuk dimasukkan angka 1 tidak masalah ya Pak di jawaban tidak tadi? Masalah. Ini biasanya diketahui untuk X-nya berapa. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, ketika X-nya berubah, maka biaya rata-ratanya berubah ya. Karena biaya rata-rata itu kan biaya untuk 1 unit. Ya, ketika X 1000, ini kan diperoleh biaya rata-rata 1 unitnya 11.950. Tapi ketika X-nya 2000, bisa jadi biaya rata-ratanya mengecil atau bisa juga membesar, tergantung dari fungsi biayanya. Gitu ya. Tapi untuk jawabannya untuk menjawabnya dimasukkan angka 1000, Pak? Oh, enggak. Satu aja. Ini kan hanya contoh saja. Uh, Ini hanya contoh saja. Untuk X-nya 1000, suruh menghitung biaya rata-rata dan biaya marginal, kemudian diinterpretasikan atau dijelaskan maksudnya. Nah, nanti soalnya bisa juga X-nya 2000, X-nya 3000. Tergantung soalnya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang di contoh 3 itu, kenapa kalau yang CX-nya nggak dikali X lagi, Pak? Sebelum dimasukin ke yang PX. Ya, untuk CX ini tidak dikalikan dengan X karena CX ini bukan biaya per unit ya. Bukan biaya per unit. Kalau PX ini kan harga per unit. Jadi PX ini harga untuk 1 unit barang. Sehingga untuk menghitung total pendapatan perlu dikalikan dengan X, jumlah barang yang dijual. Tapi CX ini bukan biaya per unit, tapi biaya total. Nih. C ini biaya total. Jadi tidak perlu dikalikan dengan X. Jadi ketika X-nya 1000, ya CX-nya nanti akan mengikuti biaya total ya. C1000 ini berarti biaya total untuk memproduksi 1000 unit. Nah, kalau kita lihat di fungsi biaya, ini kan fungsi biayanya
naik ya. Ini CX ini biaya total ya, bukan biaya per unit. Jadi untuk kalau X-nya dimasukkan 1000 ya berarti diperoleh biaya total untuk memproduksi 1000 unit. Nah, kecuali nanti kalau soalnya bukan fungsi biaya ya, tapi diketahui biaya per unit. Misalkan biaya per unitnya untuk produksi 1 unit barang itu konstan Rp1.000. Nah, berarti untuk memproduksi 1000 unit kan 1000 dikali 1000. Itu ya. Gimana, sudah paham belum? Jadi CX ini biaya total untuk memproduksi X barang. Jadi bukan biaya untuk 1 unit barang. Sehingga tidak perlu dikalikan dengan X. Ini kan sehingga perlu dikalikan dengan X untuk memperoleh gimana? Sudah jelas atau belum? Oh iya, berarti kalau yang P tuh gara-gara fungsi harga pengen jadi fungsi pendapatan kali X. Sedangkan kalau yang C tuh udah biaya jadi nggak usah dikali X lagi gitu ya Pak? Iya, Oh perlu iya. dikali. Karena CX ini fungsi biaya total ya, fungsi biaya total. Baik, Jadi terima ketika kasih. tapi kalau PX ini ini fungsi harga untuk 1 unit barang ya. Jadi ketika permintaannya 1000, nah harga 1 unit barangnya itu sama dengan ini. Ketika X 2000, permintaannya 2000, harga per unitnya dengan masukkan ke sini nanti diperoleh. Nah, ini kan kalau kita lihat kalau permintaannya naik harganya turun, harga per unit barang. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau nggak ada bisa kita cukupkan ya untuk materi ujiannya nanti sampai dari penggunaan turunan ya. Jadi turunan dan penggunaan turunan. Terutama di penggunaan turunan ya. Dipelajari lagi konsep-konsep turunan untuk memaksimumkan dan meminimumkan. Kemudian hubungan antara penggunaan turunan kan tidak hanya berkaitan dengan maksimum dan minimum ya. Sebelumnya kita juga mengaitkan antara penggunaan turunan dengan konsep jarak, perpindahan, kecepatan-percepatan, nah itu juga dipelajari. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan. Nanti jika masih ada pertanyaan, bisa lewat WhatsApp, di grup, atau Japri juga boleh. Yang penting dipersiapkan ujian akhir semester minggu depan ya, di jam yang sama. Kalau nggak ada, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.